Halo Sobat Digital, selamat datang di program Digital Cerdas, sebuah program edukasi yang akan membahas berbagai isu menarik seputar perkembangan teknologi dan media digital. Di zaman sekarang, setiap orang memiliki akun media mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, dan pengusaha untuk memanfaatkan media untuk berbagai kebutuhan. Namun, semakin berkembangnya teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan baru seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, pencurian data pribadi, dan hingga kecanduan media digital. Oleh karena itu, pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu bijak bermedia sosial di era digital. Untuk membahas tema lebih dalam, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang memiliki berpengalaman dan pengetahuan di bidang komunikasi digital. Halo, selamat datang di Digital Cerdas. Silakan memperkenalkan diri kepada para penonton yang ada di rumah. Ya, halo Mas. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Said Hakam Rabbani. Saat ini saya berprofesi, ini mahasiswa Universitas Nasional Ilmu Komunikasi. Saya merasa senang ya dapat hadir di program Digital Cerdas ini untuk memberi informasi mengenai pentingnya kita menggunakan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Oke, baik. Kita akan masuk yang sangat penting diskusi hari ini yang dapat memberi manfaat bagi para penonton. Segmen pertama yaitu media sosial dan kehidupan masyarakat. Di era sekarang, Kakak, menurut Kakak pribadi, bagaimana perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia saat ini? Ya, kalau kita sama-sama lihat, perkembangan media sosial di Indonesia ini ya cukup pesat lah ya. Saat ini juga media sosial bukan hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tapi juga sebagai media belajar, bekerja, berbisnis, hingga membangun personal branding, seperti itu. Oh, baik. Kalau dari Kakak pribadi, manfaatnya terbesar di media sosial bagi masyarakat itu bagaimana? Ya, jadi media sosial itu memberikan kemudahan ya dalam kita memperoleh informasi, memperluas relasi, meningkatkan kreativitas, dan membuka peluang ekonomi yang baru melalui bisnis digital, seperti itu. Baik. Kalau kan Kakak kan tadi menjelaskan tentang manfaat terbesarnya kan, Kak. Kalau manfaat dari dampak positifnya bagaimana, Kak? Ya, sebenarnya gini. Sebenarnya positif itu tidak selalu ya, karena jika digunakan secara berlebihan pun atau tanpa kontrol ya media sosial dapat menimbulkan dampak negatif ke kita semua. Contoh seperti kecanduan, menurunnya produktivitas, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Oh, baik. Kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu bahaya hoaks dan cyberbullying. Pertanyaan pertama, saat ini kita sering mendengar istilah hoaks atau berita palsu yang beredar di media sosial. Menurut Kakak pribadi, mengapa masyarakat masih mudah mempercayai informasi yang belum tentu benar di media sosial? Oke. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat tuh sering sekali menerima informasi dengan cepat. Kadang tuh dia tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Selain itu juga judul-judul yang sensasional tuh membuat sering banyak orang tuh langsung percaya aja terhadap berita-berita itu dan membagikannya tanpa membaca informasinya secara lengkap. Oh, baik, Kakak. Kalau dampak yang dapat ditimbulkan dari penyebaran hoaks yang sering kali masyarakat percayai bagaimana, Kak? Oke, untuk dampak itu kita bisa sebut semua ya, kita sudah tahu semua bahwasannya dampaknya sangat-sangat fatal. Hoaks dapat menyebabkan kesalahpahaman, menimbulkan konflik di masyarakat, merusak reputasi orang, bahkan memicu kepanikan publik apabila berkaitan dengan isu kesehatan, keamanan, maupun politik. Seperti itu. Kalau menurut Kakak pribadi, cara sederhana untuk menghindari penyebaran hoaks bagaimana, Kak? Oke, jadi pertama kita harus bisa yang namanya periksa sumber informasi. Kedua, kita bandingkan dengan media yang terpercaya. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah jangan mudah percaya pada judul yang provokatif. Dan yang paling penting yang harus kita ingat, jangan langsung membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Oh, baik, Kak. Kalau kan kita kan tadi kan membahas penyebaran berita hoaks,
saya akan menanyakan tentang cyberbullying. Banyak pelajar-pelajar yang masih SD, SMP itu banyak sekali cyberbullying. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan cyberbullying menurut kakak pribadi? Oke, jadi cyberbullying ini adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital. Media digital seperti media sosial, lalu ada aplikasi pesan seperti WhatsApp, maupun platform online lainnya seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Bentuknya juga bisa berupa hinaan, ejekan, bahkan penyebaran fitnah hingga ancaman yang dilakukan secara terus-menerus. Oh, baik. Kalau dampak bagi korbannya bagaimana, Kak? Ya, jadi korban cyberbullying tuh dia yang paling pertama adalah dia merasakan yang namanya stres. Oke, kehilangan rasa percaya diri yang membuat dia tidak berani melakukan sesuatu di depan hadapan orang lain, gangguan kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu, kita juga harus lebih bijak dalam berkomunikasi dan menghargai orang lain di dunia maya. Seperti itu. Oh, baik. Kalau etika dalam bermedia sosial yang sangat penting itu bagaimana, Kak? Ya, jadi tentu media sosial itu kan kita semua tahu adalah ruang publik ya. Apa yang harus kita tulis dan bagikan itu dapat dilihat oleh sebanyak-banyaknya orang di dunia ini. Sehingga kita harus lakukan tulisan kita, omongan kita itu dengan tanggung jawab. Seperti itu. Oh, baik. Wah, sangat menarik ya dari jawaban-jawabannya kakak, dari pertanyaan saya juga. Kita akan masuk ke segmen 3 yang nanti saya akan bahas. Terima kasih. Cut. Nggak usah? Oke. Oh, baik. Kita akan lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu menjadi pengguna media sosial yang bijak. Setelah kita membahas berbagai tantangan di dunia digital, sekarang kita akan membahas bagaimana menjadi pengguna media sosial yang bijak. Menurut kakak pribadi, langkah pertama yang harus dilakukan itu bagaimana, Kak? Ya, jadi kita sebagai warga yang hampir semuanya memegang media sosial, yang pertama harus kita pikirkan itu adalah kita tanyakan dulu pada diri sendiri apakah informasi yang ingin kita berikan itu bermanfaat, benar atau tidaknya, maupun tidak merugikan orang lain. Seperti itu. Oh, baik. Kan di dunia digital kan harus ada keamanan data pribadi. Menurut kakak pribadi itu bagaimana, Kak? Untuk keamanannya data pribadi kita masing-masing. Oke, jadi teman-teman, keamanan data pribadi itu sangat penting. Jadi kita harus bisa hindari berbagai informasi yang sensitif seperti nomor identitas, lalu alamat rumah, data rekening, atau kata sandi, dan termasuk KTP dan SIM kepada pihak yang tidak kita kenal. Oh, baik. Itu. Kan sekarang kan banyak anak muda yang ingin terkenal melalui media sosial. Menurut kakak pribadi bagaimana? Ya, tidak salah untuk semua ya generasi-generasi muda, generasi-generasi tua, tidak salah dengan ingin banyak dikenal orang. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara kita mencapainya. Bangun citra diri melalui karya, prestasi, kreativitas, dan konten yang memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, manfaat di media sosial yang kita gunakan itu secara positif bagaimana, Kak? Ya, contohnya bisa kita aplikasikan seperti sarana belajar, lalu ada membangun jaringan profesional, mempromosikan usaha yang kita buat, mengembangkan keterampilan yang menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, kan tadi kakak kan ada pesan untuk pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan selanjutnya itu pesan yang bagi generasi muda di Indonesia yang sangat penting menggunakan media sosial itu bagaimana, Kak? Ya, jadi pesan dari saya adalah gunakan media sosial sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar untuk mencari hiburan. Jadilah generasi yang cerdas dalam menerima informasi, bijak dalam berkomunikasi, dan bertanggung jawab. Itu yang paling penting dalam setiap aktivitas digital yang kita lakukan. Wah, baik. Bagus sekali ya kakak. Dengan jawaban-jawaban kakak tadi yang saya tanyakan, kita akan masuk ke segmen terakhir,
yaitu full stack, Ya. yaitu cepat dan tepat. Oke. Saya akan menanyakan, tapi kakak akan jawab dengan cepat tapi tepat. Oke, baik. Itu. Instagram atau TikTok? Instagram. Konten edukasi atau hiburan? Konten edukasi. Membaca berita atau melihat judul saja? Membaca berita. Viral atau bermanfaat? Bermanfaat. Privasi atau popularitas? Privacy. Followers banyak atau kualitas konten? Kualitas konten. Belajar online atau belajar tatap muka? Belajar tatap muka. Media sosial untuk hiburan atau pengembangan diri? Pengembangan diri. Baik. Kakak jawabnya cepat banget ya tadi. Oke, untuk segmen terakhir ini kita akan mendapatkan kesimpulan dari jawaban kakak tadi. Kesimpulannya yang saya cermati itu adalah dari media sosial merupakan teknologi yang memberikan banyak manfaat apabila digunakan dengan benar dan bertanggung jawab. Media sosial dapat menjadi sarana belajar, bekerja, berbisnis, dan membangun relasi. Namun, di sisi lain terdapat berbagai tantangan seperti hoax, cyberbullying, dan penyalahgunaan data pribadi, dan kecanduan digital yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, setiap pengguna media sosial harus memiliki kemampuan literasi digital yang baik agar mampu menyaring informasi, menjaga etika komunikasi, dan menggunakan teknologi secara positif. Baik, terima kasih untuk narasumber pada saat ini yang sangat-sangat berharga untuk masyarakat yang ada di rumah dan pengalaman yang bermanfaat pada hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat membawa wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Saya Marcelino pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam Digital Cerdas, karena media sosial yang sangat dimulai dari pengguna yang cerdas. Selamat beraktivitas dan tetap bijak dalam media sosial. Dadah, sampai jumpa.